di Indonesia. Aku melihat dalam tahun ini masih ada reshuffle-reshuffle kabinet dalam pemerintahan Indonesia ya, terutama dalam em, bidang-bidang kementerian ini akan banyak sekali perubahan-perubahan, bahkan kasus ini akan ada kasus-kasus baru yang berkaitan akan banyaknya beberapa kasus yang dikait-kaitkan dengan artis-artis Indonesia yang tentunya ini juga yang akan sangat menggemparkan di tahun ini dan ini juga akan berlangsung sampai di tahun 2026. Dan ini juga terkait akan banyak kasus-kasus besar lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan juga pengambilan aset-aset yang memang ini akan undang-undang ini sudah akan diresmikan atau ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Kemudian akan beredar juga kasus-kasus lain tentang perilaku-perilaku dari selebritis-selebritis, terutama kalau aku lihat di sini yang berkaitan dengan orang-orang selebritis yang menduduki suatu jabatan tertentu dan aku melihat di sini ada beberapa juga yang nantinya akan terkena kasus dan selebritis ini juga sangat piawai ya dalam bidang pekerjaannya dan kemudian aku melihat juga sesosok ini adalah sesosok yang sangat luar biasa dalam usahanya, bidang usahanya yang sangat maju ya. Kemudian ini juga aku melihat tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 akan diwarnai dengan bencana alam yang sangat luar biasa. Dan tahun ini akan ada beberapa daerah yang akan tenggelam atau hilang ya, tergeser oleh longsor. Aku melihat di sini kemudian akan masih diwarnai dengan banjir, cuaca yang ekstrim ya, dan berubah-ubah juga. Ini juga akan ada kaitannya dengan meletusnya gunung berapi serta angin kencang yang sangat tinggi dan juga diwarnai dengan gelombang yang ini akan menjadi gelombang tsunami yang akan terjadi di beberapa wilayah daerah ya. Kemudian juga aku melihat di sini akan ada kecelakaan laut, darat, dan udara di tahun 2025 sampai dengan 2026 ya. Kemudian aku melihat di sini jika mana nanti ya eh, apa namanya negara kita tidak bisa mempertahankan ya untuk perubahan-perubahan dalam peraturan dan pemerintahannya, ini juga akan menjadi sesuatu hal kemunduran bagi negara Indonesia. Akan banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan orang-orang atas juga ini yang nantinya akan dipertanyakan bahkan akan muncul ke permukaan. Nah, banyak yang prediksi, banyak artis yang akan meninggal. Dari pandangan Bunda seperti apa? Di tahun 2026 aku sih tidak melihat banyak, hanya ada beberapa ya. Maksudnya maaf, di tahun 2025 tidak banyak ya, namun hanya akan ada beberapa orang saja ya, masih bisa tergolong kurang dari 5. Namun di tahun 2026 akan ada artis muda dan juga berbakat ya, dan ada beberapa artis muda yang akan meninggal di tahun 2026 ya. Dan kemudian aku melihat di sini akan ada kasus-kasus yang berkaitan dengan selebriti juga yang akan muncul ke permukaan dan ini menyangkut kasus-kasus berkaitan dengan korupsi dan juga penyimpangan-penyimpangan asusila lainnya dan berujungnya adalah akan kepada perceraian. Ya. Nah, apakah pemerintahan Indonesia akan baik-baik saja? Kalau aku melihat di sini akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia ya, terkait dengan regulasi-regulasi yang emang harus dijalankan dan mungkin dalam beberapa saat akan ditetapkan bahkan disahkan undang-undangnya. Ini akan ada pergolakan-pergolakan lain di pemerintahan Indonesia berkaitan dengan orang-orang elit khusus dan orang-orang elit tertentu yang memiliki tujuan dan juga memiliki kepentingan ya
sendiri. Bahkan ini juga akan masih berlangsung ya, akan adanya pergolakan dari masyarakat juga. Ini bukan hanya lagi tentang pemerintahan, tapi ini akan terjadi di beberapa daerah, akan adanya bentrokan-bentrokan ya yang dikaitkan dengan agama ya, akan adanya isu mengenai perpecahan eh, ras ataupun agama, ataupun di sini kalau aku lihat adalah untuk memecah belahkan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di berbagai macam daerah nanti akan ada konflik-konflik ya, dan juga ini akan merujuknya kepada agama, kemudian juga perbedaan suku, bangsa, budaya. Ini akan terus menjadi konflik sampai dengan 5 tahun ke depan, karena aku melihat di sini memang ada yang memprovokatorin, terutama dari negara Eropa lain yang memang memiliki tujuan untuk menghancurkan Indonesia. Apalagi di bawah pimpinan Bapak Presiden Insinyur Prabowo saat ini ya, Insinyur Prabowo saat ini, tentunya ini akan menjadi suatu hal ketakutan tersendiri bagi negara-negara yang memiliki kepentingan, karena dengan kepemimpinannya beliau ini akan sangat apa ya, aku bilang ini akan sangat menyulitkan tujuan mereka untuk bisa menjajah. Aku melihat di sini eh, tidak lama lagi Indonesia akan dijajah oleh bangsa asing. Maka sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai kita yang memiliki kekuatan, Indonesia itu kekuatannya adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Sehingga sampai hari ini sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia belum lagi tersentuh oleh isu-isu penjajahan. Tapi kalau masyarakat kita masih saja bodoh, gampang terprovokasi oleh hal yang dikaitkan dengan ekonomi, maka negara kita akan hancur. Apakah ada serangan virus di COVID-19? Betul. Itu masih terus akan dikembangkan. Seperti aku bilang tadi, ini adalah wujud salah satu ya rencana dari penjajahan yang akan diluncurkan oleh orang-orang elit asing atau orang-orang elit Uni Eropa yang memang sudah sejak lama mengincar Indonesia. Saran Bunda untuk masyarakat seperti apa menghadapi akhir tahun? Untuk menghadapi akhir tahun ini tentunya balik lagi karena alam semesta dan udara serta cuaca yang sangat tidak kondusif dan berubah-ubah, ini adalah wujud dari peringatan ya dari Sang Pencipta alam semesta kepada kita. Maka sebaiknya manusia ketika datang peringatan tersebut, maka sudah sewajar dan juga sekewajibannya manusia itu sendiri harus bertaubat ya, baik dari perilaku ya yang menyimpang maupun perilaku dalam penyimpangan yang lainnya. Marilah kita sama-sama bertobat, fafiru illallah, dan juga tetap waspada, jangan mudah terprovokasi. Oke, terima kasih Pak Elis. Sama-sama.